secara cepat ya teman ya, karena kan tadi saya juga cukup jelaskan cukup panjang ya, 3/4 jam. Nah, saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, teman-teman pahami tujuan dan alasan untuk menulis ya, apakah itu ingin menjadi penulis full time di kemudian hari ataupun lebih kepada untuk men-challenge diri sendiri gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman harus buat rencana penulisan, baik itu dari panjang pendek tulisan dan juga bagaimana membreakdown, memecah tulisan tersebut menjadi bulanannya dan juga mingguannya seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga, tentukan genre dan tema novel yang ingin ditulis. Yang keempat adalah teman-teman harus tetapkan jadwal yang tetap untuk menulis dan setiap hari harus menulis walaupun mungkin cuma setengah jam. Kemudian yang kelima, teman-teman buat networking dan juga support ya buat teman-teman untuk terus bersemangat dalam menulis, baik itu dengan mengikuti kelompok komunitas menulis ataupun juga mungkin support dukungan dari orang-orang terdekat ya, dari keluarga gitu. Kemudian yang keenam, teman-teman harus bisa mengelola hambatan dalam penulisannya, blok dalam menulis. Di mana seringkali ide itu seperti hilang, ide itu tidak lancar, ide itu tersendat. Nah, itu teman-teman harus bisa mengatasinya ya dengan berbagai cara gitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah pembelajaran terus-menerus ya, teman-teman harus terus belajar dalam menulis. Kemudian yang kedelapan, teman-teman harus fleksibel dan juga kreatif, artinya ide perkembangan ide itu teman-teman harus ikuti ya dalam menulis, dan teman-teman tetap bisa menggunakan kreativitas dalam menggabungkan antara ide yang sudah ada sebelumnya dengan ide-ide yang baru gitu. Nah, kemudian yang kesembilan, teman-teman harus membuat harapan yang realistis ya, artinya teman-teman jangan terlalu mendorong diri teman-teman sendiri terlalu kuat ya dengan harapan-harapan yang terlalu berlebih gitu. Nah, kemudian yang ke-10, teman-teman jaga keseimbangan ya antara kerja ataupun kuliah, antara kehidupan pribadi, antara menulis dan juga antara istirahat. Itu harus diatur secara pas ya, sehingga semuanya saling tidak mengganggu gitu. Kemudian yang ke-11, teman-teman harus perhatikan riset dan pengembangan dalam penulisannya. Itu teman-teman harus lakukan ketika memang diperlukan, harus melakukan riset ya ataupun penelitian dalam membuat suatu tulisan gitu. Kemudian yang ke-12, teman-teman harus paham bagaimana cara melakukan revisi dan editing. Kemudian yang 13, teman-teman tidak ada salahnya mengapresiasi diri sendiri terhadap suatu pencapaian kecil. Misalnya dalam 1 bulan teman-teman sudah bisa menulis 40 halaman misalnya, itu teman-teman bisa merayakannya, dan entah itu dengan spa atau mungkin dengan makan di restoran yang teman-teman suka. Itu sebagai bentuk apresiasi terhadap diri teman-teman sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus fleksibel dalam berencana ya, artinya ketika rencana menulis itu jangan terlalu kaku ya, kalaupun harus fleksibel dirubah itu nggak apa-apa, yang penting jangan mengganggu tujuan utama dari teman-teman dalam proses menulis gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman juga harus melakukan evaluasi ya, artinya ya dalam melakukan sesuatu apapun kan harus evaluasi ya, apakah kita lakukan itu sudah benar, apakah perlu kita perbaiki untuk tahapan berikutnya. Itu teman-teman juga harus melakukan evaluasi dalam proses menulis tadi gitu ya. Kemudian teman-teman juga harus bisa mengenal diri sendiri ya, artinya teman-teman harus paham kapan teman-teman produktif dalam menulis gitu ya. Kalau teman-teman sudah paham di mana waktu teman produktif menulis ya, itu teman-teman usahakan di waktu tersebut teman-teman bisa menulis ya, apakah itu pagi hari atau malam hari, itu tergantung teman-teman ya. Yang penting teman-teman harus paham di mana waktu yang teman-teman paling efektif dalam menulis gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman bisa juga membentuk lingkungan yang ini ya, yang kreatif ya, artinya lingkungan apa yang teman-teman paling senang ketika teman-teman menulis dengan baik gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus bisa menyimpan ataupun juga mencatat setiap ide tambahan ya, sehingga ketika diperlukan nanti dalam proses penulisan ide-ide tambahan tadi bisa dipergunakan gitu. Jadi itu ya teman-teman, 20 ya hal yang teman-teman harus perhatikan, teman-teman harus pastikan ketika teman-teman punya resolusi 2024 untuk bisa menulis sebuah novel ya. Jadi ini adalah hal yang sangat mendasar sebelum teman-teman membuat pasti dalam bahwa saya harus punya resolusi 2024 ini untuk menulis novel. Jadi itu teman-temannya hal yang perlu di perhatikan. Nah, sekarang